Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan Emenko, berjumpa lagi dengan sharing pajak Emenko bersama saya Triwahyu Utami. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pengukuhan PKP atau pengukuhan pengusaha kena pajak. Petunjuk teknis pelaksanaan administrasi pengukuhan pengusaha kena pajak diatur pada Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per 04 PJ 2020. Apa itu PKP? PKP adalah pengusaha baik itu orang pribadi atau badan yang melakukan penyerahan barang kena pajak BKP atau jasa kena pajak JKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Lalu apa sih fungsi PKP itu? PKP untuk para pengusaha memiliki beberapa fungsi antara lain pengawasan hak dan kewajiban PKP di bidang PPN dan PPNBM. Lalu, sebagai identitas PKP yang bersangkutan. Berikutnya, pemenuhan kewajiban pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah PPNBM. Apa itu hak PKP? Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP akan mendapat hak-hak sebagai berikut ini. Yang pertama, dapat melakukan pengkreditan pajak masukan atas perolehan BKP atau JKP. Yang kedua, dapat melakukan restitusi atau kompensasi atas kelebihan PPN yang PKP bayarkan. Kewajiban PKP. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP akan memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sebagai berikut ini. Yang pertama, memungut PPN atau PPNBM terutang. Yang kedua, menyetorkan PPN atau PPNBM terutang yang kurang bayar. Yang ketiga, melaporkan atau menyampaikan SPT masa PPN atau PPNBM yang terutang. Selanjutnya, apakah ada keuntungan ketika kita menjadi PKP? Nah, selain mendapatkan hak dan juga kewajiban, sebagai PKP, Anda akan mendapatkan keuntungan sebagai berikut ini. Yang pertama, dianggap memiliki sistem yang baik dan legal di mata hukum. Yang kedua, perusahaan dianggap bonafid dan besar. Yang ketiga, dapat melakukan transaksi dengan bendaharawan pemerintah. Lalu, bagaimana cara pengukuhan pengusaha kena pajak tersebut? Sebelum kita melakukan pengajuan PKP, ada syarat yang perlu diperhatikan. Omset sudah melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun. Perusahaan yang omsetnya tidak mencapai 4,8 miliar dalam 1 tahun tidak diwajibkan sebagai PKP. Hal ini juga biasa disebut dengan pengusaha kecil. Namun, meskipun tidak diwajibkan, bukan berarti tidak boleh ya. Contohnya, apabila untuk kebutuhan kerjasama dengan bendahara pemerintah yang mengharuskan perusahaan sudah PKP, maka boleh saja mendaftarkan diri meski omset belum mencapai 4,8 miliar dalam 1 tahun. Setelah wajib pajak memenuhi persyaratan tersebut, untuk dikukuhkan sebagai PKP harus melengkapi dokumen dan formulir pendaftaran. Beberapa dokumen yang perlu untuk dipersiapkan diantaranya adalah bagi seorang wajib pajak orang pribadi, dokumen yang perlu dipersiapkan meliputi yang pertama, fotokopi dari identitas seperti KTP bagi WNI dan fotokopi kitas atau kitab bagi WNA. Yang kedua, dokumen dari izin kegiatan usaha yang dilakukan dan diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Yang ketiga, surat keterangan dari kegiatan usaha yang dilakukan dari pejabat pemerintah daerah. Bagi pengusaha warisan belum terbagi berupa dokumen yang menunjukkan kedudukan sebagai wakil pengusaha warisan belum terbagi. Dalam hal diwakili oleh salah satu ahli waris, maka menyertakan fotokopi kartu NPWP salah satu ahli waris. Dalam hal diwakili oleh pelaksana wasiat,
maka membutuhkan fotokopi akte wasiat, surat wasiat, atau dokumen lain yang dipersamakan, dan fotokopi kartu NPWP pelaksana wasiat. Dalam hal diwakili oleh pihak yang mengurus harta peninggalan, maka membutuhkan fotokopi dokumen penunjukan pihak yang mengurus harta peninggalan dan fotokopi kartu NPWP pihak yang mengurus harta peninggalan. Bagi seorang wajib pajak badan, dokumen yang perlu dilengkapi adalah yang pertama, fotokopi akte pendirian atau dokumen pendirian. Yang kedua, fotokopi KTP dan kartu NPWP seluruh pengurus. Yang ketiga, dokumen izin usaha dan kegiatan yang dijalankan. Yang keempat, surat keterangan tempat kegiatan dari usaha yang dijalankan. Berikutnya, bagi seorang wajib pajak badan bentuk kerjasama operasi atau joint operation, dokumen yang harus dilengkapi bagi wajib pajak badan bentuk kerjasama operasi meliputi yang pertama, fotokopi perjanjian kerjasama atau akte pendirian. Yang kedua, fotokopi kartu NPWP dari masing-masing anggota. Yang ketiga, fotokopi KTP dan kartu NPWP orang pribadi pengurus. Yang keempat, dokumen izin kegiatan usaha yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Yang kelima, surat keterangan tempat kegiatan usaha dari pejabat pemerintah daerah. Selain dokumen tersebut, dokumen-dokumen lain yang perlu untuk disertakan seperti bukti sewa atau kepemilikan tempat usaha, foto ruangan atau tempat usaha, peta lokasi, spesimen penandatangan faktur dan fotokopi penandatangan faktur, daftar harta atau inventaris kantor, laporan keuangan, serta SPT tahunan terakhir. Pengusaha yang berkehendak untuk dikukuhkan sebagai PKP, selain memenuhi dokumen persyaratan, juga harus memenuhi ketentuan telah menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan untuk 2 tahun pajak terakhir yang telah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. Lalu, tidak mempunyai hutang pajak, kecuali hutang pajak yang telah memperoleh persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Dua ketentuan tersebut berlaku untuk seluruh pengurus. Namun, untuk persyaratan dokumen pengukuhan PKP sebaiknya tetap dikonfirmasi dahulu ke KPP terdaftar ya, memastikan bahwa dokumen persyaratan yang akan kita kirim telah sesuai. Setelah dokumen sudah siap, rekan MNCO juga perlu mengisi formulir pendaftaran PKP. Bagaimana kita mendapatkan formulir pendaftaran PKP? Dan bagaimana cara pengisiannya? Yuk simak tutorial berikut ini. Oke, langkah yang pertama, silakan rekan MNCO buka djponline.pajak.go.id. Selanjutnya, rekan MNCO bisa klik unduh, lalu pilih formulir perpajakan. Oke, telah berhasil masuk pada halaman formulir perpajakan. Nah, untuk kali ini kita akan membutuhkan formulir pengukuhan PKP. Kita pilih nomor 9 ini ya. Kita klik, lalu kita download. Ini adalah hasil dari download formulir pengukuhan PKP kita. Terdiri dari 2 sheet ya. Untuk yang sheet pertama atau halaman 1, itu adalah formulir pengukuhan pengusaha kena pajak. Nah, untuk langkah pertama, silakan nanti tentukan jenis pengukuhan, permohonan, atau jabatan. Bagi yang permintaan pribadi, bukan secara jabatan, bisa disilang di permohonan. Untuk nomor LHP atau LHPT, ini tidak perlu diisi, ini akan diisi oleh petugas. Oke, untuk bagian A, identitas pengusaha terdiri dari 1 sampai 5. Ini adalah identitas wajib pajak yang ingin dikukuhkan sebagai PKP.
terdiri dari NPWP, nama wajib pajak, alamat email, nomor telepon, dan nomor handphone. Ini juga ada nomor fax, jika memang ada silahkan ditulis. Oke, setelah identitas pengusaha semua terisi, untuk bagian B, bagian informasi kegiatan usaha. Untuk poin 1, jenis usaha atau kegiatan, ini bisa dijabarkan jenis kegiatan usahanya, misal konstruksi, seperti itu. Untuk poin 2, merek dagang atau usaha, silahkan diisi apabila memang sudah ada. Jika belum, tidak perlu diisi, tidak masalah ya. Berikutnya untuk alamat tempat kegiatan usaha, jalan, blok, nomor, kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, kode pos. Nah, ini silahkan dilengkapi. Berikutnya untuk nomor 4, terkait dengan status kepemilikan tempat kegiatan usaha. Nah, ini silahkan pilih salah satu, disesuaikan dengan keadaan sebenarnya, keadaan wajib pajak sebenarnya. Apakah kepemilikan tempat kegiatan usaha itu sewa atau milik pribadi. Oke, untuk nomor 5, peredaran bruto dan atau penerimaan bruto, diisi dengan total peredaran bruto atau penerimaan bruto sampai dengan bulan terakhir dalam 1 tahun buku sebelum permohonan pengukuhan. Oke, berikutnya untuk bagian C, pernyataan. Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat, termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap. Oke, pastikan semua isian formulir telah diisi dan diisi secara benar dan lengkap. Kalau sudah, silahkan diberikan tanggal, lalu ditandatangani. Jika wajib pajak orang pribadi, maka akan ditandatangani oleh wajib pajak itu sendiri. Namun, ketika nanti pengajuan PKP untuk badan, maka akan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau badan tersebut. Oke, untuk pengisiannya, silakan menggunakan huruf kapital. Baik, untuk lampiran pengurus atau sheet bagian 2, di sini akan muncul lampiran identitas wakil, pengurus, dan pejabat pengusaha. Jadi, silakan di sini diisi sesuai dengan berapa jumlah pengurus yang ada di perusahaan tersebut. Ini khusus untuk wajib pajak badan ya, tentunya ya. Di sini ada nama, tempat tanggal lahir, jabatan, kebangsaan, NPWP, nomor telepon, dan email. Oke. Jadi saat proses pendaftaran PKP atau pengukuhan PKP dibutuhkan NIK dan NPWP seluruh pengurus yang akan digunakan untuk pengisian sheet halaman 2 juga ya. Oke, di sini ada dua bagian yang perlu diisi. Hanya saja apabila memang di perusahaan tersebut atau di badan usaha tersebut terdiri dari beberapa pengurus lebih dari 2, ini boleh di copy paste, artinya bisa di copy paste, dicetak lagi sesuai dengan jumlah pengurusnya yang ada di akte pendirian seperti itu. Oke, kalau sudah sama ya di bagian bawah tinggal ditandatangani saja. Kalau untuk wajib pajak badan bisa dibubui cap. Oke, baik. Itu tadi adalah tutorial pengisian formulir pengukuhan pengusaha kena pajak. Nah, untuk prosedur pengajuan PKP-nya, permohonan pengukuhan pengusaha kena pajak dapat diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir dan dilampiri persyaratan, dan dapat disampaikan secara langsung melalui pos dengan bukti pengiriman surat ya tentunya. Lalu ada jasa ekspedisi atau jasa kurir. Nah, untuk keputusan permohonan pengukuhan pengusaha kena pajak diberikan paling lama 1 hari kerja terhitung setelah permohonan diterima lengkap. Baik, itu tadi adalah tutorial pengisian formulir pengukuhan PKP. Semoga video ini dapat membantu rekan-rekan Emenko.
Bagi rekan-rekan MNCO yang menginginkan tutorial pajak lainnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe akun kami, jangan lupa untuk tekan subscribe dan lonceng pada channel sharing pajak MNCO. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.